Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi eh, karena kemarin saya sudah ngumpulin teman-teman di grup, terus saya sudah berkeinginan punya niatan untuk membuat sebuah edukasi bagaimana membuat bisnis, bagaimana membangun bisnis dari nol ya. Nah, jadi di materi kali ini teman-teman pastikan menyimak videonya sampai akhir ya. Jadi eh, tidak akan saya tidak akan membahas semua tentang materi-materi yang kemarin sudah saya share e-booknya ya, tentang marketing, tentang SEO, tentang banyak banget ya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu dasar ilmu yang paling mendasar untuk seseorang itu bisa dan pada akhirnya dia punya kemampuan untuk membangun sebuah usaha. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman pastikan menyimak video ini sampai habis. Nah, orang-orang sukses, orang-orang besar itu punya cara berpikir dan punya kebiasaan. Ya. Jadi kalau kalau yang seperti apa namanya, kita belajar ilmu itu, kalau ilmu agama itu ada adab, ada akhlak ya. Kita itu belajar langsung dari orang-orang yang mereka itu melakukan gitu. Kita bertemu langsung, kita berguru, kita ikut ke sana kemari ya, mengetahui kebiasaan seseorang, kebiasaan ustadz, kebiasaan guru, itu membuat kita mendapatkan ilmu, kita ketularan ilmu, adab, akhlak, kita ketularan dari situ. Oh, ternyata ustadz itu rajin istighfar, berzikir jika di kendaraan misalkan, atau suka memberi orang, suka nraktir, suka sedekah dan lain-lain. Dari situ kita akan belajar. Makanya di sini saya tidak akan membahas rincian tentang bisnis, tapi saya ingin membahas poin yang paling mendasar yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah cara berpikir dan kebiasaan orang sukses. Yang pertama ya. Jadi orang itu bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C, dan banyak hal itu karena dia memiliki ilmu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang ujuk-ujuk bisa bisnis, ujuk-ujuk bisa bangun perusahaan, tidak ada. Jadi semua dibangun berdasarkan ilmu. Beribadah pun berdasarkan ilmu, berbisnis pun berdasarkan ilmu ya. Jadi orang-orang orang-orang yang berhasil membangun usaha, mereka pasti punya sesuatu yang kita tidak tahu. Kelihatannya mungkin kebetulan, kelihatannya ada orang jualan buku, nah tadinya di pinggir jalan atau di apa, tahu-tahu makin gede bisa bangun usaha, bangun perusahaan. Kelihatannya kebetulan, wah dulu dia juga jualan di pinggir jalan, sekarang punya pabrik ya, takdirnya seperti itu. Tidak teman-teman, kita tidak tahu apa yang dia tahu. Dia mengetahui satu ilmu, satu teknik, sehingga dia bisa mengerjakan ini, bisa menjual ini gitu ya. Dan dia dulunya juga pasti belajar tentang ilmu berjualan, belajar tentang marketing dan lain-lain. Jadi poin yang pertama yang teman-teman harus catat. Yang pertama, cara kebiasaan orang-orang sukses itu dia punya kebiasaan belajar, menuntut ilmu. Jadi ilmu agama, ilmu dunia, semua ada ilmunya. Jadi kita tidak bisa hari ini kita belajar di satu seminar misalkan, belajar satu kali, terus besok kita tahu-tahu bisa membangun bisnis. Nggak bisa. Jadi kita harus belajar. Terus belajarnya bagaimana? Belajar tentang semua hal. Tentang sales, tentang marketing, tentang digital marketing, tentang manajemen, leadership,
ya, dan lain-lain. Nah, belajar itu tidak boleh hanya 1 jam, 2 jam, 1 kali, 2 kali pertemuan. Jadi belajar itu harus istiqomah, konsisten. Seperti kita sedang belajar agama juga. Belajar agama itu orang yang ngajinya 1 bulan sekali, sama orang yang ngajinya setiap hari, imannya beda, ilmunya beda, amalnya beda, gitu. Jadi orang-orang yang kalau dia di mobil muter ustadz, ya kan, dia di perjalanan muter murotal, muter hadis, ya, baca hadis, baca Quran. Orang-orang yang konsisten belajar, konsisten menuntut ilmu, tidak pasti berbeda, amalnya berbeda, imannya berbeda, kerjanya berbeda. Nah, ilmu dunia pun juga begitu. Ilmu dunia itu kita walaupun kita nggak harus sekonsisten itu ya, tapi tetap ilmu dunia kita juga harus tetap belajar. Jadi yang pertama kita harus belajar, yang kedua kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten. Kita hari ini mendengarkan tentang cara membangun bisnis dari nol misalkan. Besok kita belajar digital marketing dari nol. Terus belajar digital marketing sampai paham. Terus besok lagi kita belajar tentang sales. Terus belajar saya paham ya. Gitu. Jadi saya sendiri saya itu bukan background dari orang yang berpendidikan. Saya tidak pernah kuliah ya, tidak pernah kuliah di ekonomi atau bisnis atau IT juga tidak pernah. Tapi saya belajar gitu. Jadi dulu saya dari tahun 2010 itu saya mulai belajar digital marketing, belajar internet marketing, ya kan, affiliate dan lain-lain. Itu dari tahun 2010, 11 dan belasan lah ya. 2014 itu kita sudah belajar. Makanya orang-orang yang sukses itu mereka itu punya kebiasaan belajar, ilmu dunia pun belajar terus konsisten. Ilmunya apa saja yang dipelajari? Nah, yang paling penting itu yang harus dipelajari ilmu jualan, ya, jualan. Jadi gini, kalau orang itu punya ilmu jualan, dia itu melihat apapun jadi peluang, gitu loh. Karena dia mau dikasih barang apapun dia bisa jualan. Makanya ada ilmu digital marketing, ilmu sales, ya, dan lain-lain. Itu tujuannya apa? Supaya orang itu nggak mentok, gitu. Orang-orang yang mentok itu biasanya teman-teman coba introspeksi, yang mereka itu yang kesulitan untuk punya usaha, biasanya mereka itu tidak punya keahlian jualan. Biasanya begitu. Kalaupun jualannya tidak jualannya itu asal jualan. Jadi teknik jualannya salah. Mungkin misalkan barang ini sebenarnya laku, tapi karena dia tidak mengerti cara berjualan yang benar, akhirnya ya seolah-olah kurang laku gitu. Ya. Nah, terus begini. Kenapa orang itu mau belajar? Teman-teman perlu tahu. Jadi orang itu mau belajar, orang itu mau melakukan, orang itu mau bergerak itu karena memiliki tujuan dan keyakinan. Jadi gini, orang mau beribadah itu karena dia yakin, dia punya tujuan, dia harus mencapai ini, saya harus begini, saya harus menjadi seperti ini misalkan ya.
Akhirnya dia mau belajar, dia mau beribadah, dia mau bergerak dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan orang akhirnya mau belajar. Jadi orang-orang yang sukses membangun karir, membangun bisnis, mereka itu pasti punya goal dan tujuan yang jelas. Jadi kalau teman-teman nggak punya goal, teman-teman itu seperti orang yang naik mobil. Teman-teman naik mobil, nggak ngerti tujuan, yang penting jalan. Ya nggak nyampe kemana-mana gitu loh, nggak nyampe kemana-mana. Berbeda dengan orang yang saya mau ke sana, misalkan saya mau beli sesuatu di sana. Nah, akhirnya saya naik kendaraan, saya jalan ke sana, sampai titik itu saya mendapatkan barang yang mau saya beli. Nah, orang membangun usaha pun juga begitu. Saya pengen misalkan ini keinginan yang kuat teman-teman ya. Jadi kita itu harus punya mimpi, harus punya goal. Tahun ini saya pengen umroh misalkan. Tahun ini saya pengen beli kendaraan, saya pengen beli rumah, saya pengen menikah misalkan. Nah, terus dihitung angkanya, budgetnya, sekian, misalkan 500 juta. Nah, kalau 500 juta, saya berarti harus punya penghasilan per bulan sekian puluh juta, misalkan ya. Kalau saya punya penghasilan sekian puluh juta, berarti saya harus bangun bisnis. Gak mungkin saya kerja. Nah, saya harus bangun bisnis, misalkan bisnis jualan martabak, misalkan. Nah, kalau orang punya goal, satu bulan punya goal misalkan 50 juta, dia sudah bisa ngitung. Dia sudah bisa ngitung satu hari saya harus punya keuntungan sekian, harus punya omset sekian gitu. Nah, makanya orang-orang yang sukses rata-rata punya goal tahunan, bulanan, akhirnya terpecah menjadi goal harian. Satu hari saya harus berjualan, saya harus ngomset 1 juta. Nah, kalau teman-teman sudah punya goal untuk ngomset 1 juta, ya, teman-teman baru mikir cara kerjanya. Teman-teman baru bisa menentukan langkah-langkahnya. Mau jualannya berapa porsi, mau bagaimana cara pemasarannya, terus ngiklannya gimana, jualannya di mana. Itu kalau sudah ketemu angkanya, ya, teman-teman baru bisa. Tapi kalau nggak ketemu angkanya, saya sehari harus ngomset berapa, teman-teman itu jualan ya pasti ya jualan aja, laku alhamdulillah, nggak laku ya nasib gitu. Jadi seolah-olah itu apa namanya, seperti semangatnya itu tidak pada titik yang maksimal gitu tadi. Seperti orang yang saya ceritakan tadi. Jadi kayak kita naik kendaraan, kita nggak punya tujuan, akhirnya kita jalannya kita nggak punya target, jalannya 20 km per jam, padahal jaraknya masih berapa ratus kilo misalkan. Kita naiknya enak-enak ya nggak sampai-sampai gitu loh. Nah, makanya tujuannya harus jelas, goal omsetnya harus jelas, baru nanti difikirkan strategi untuk mencapai goal tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa bahas lebih lanjut untuk pembahasan yang lebih detail. Tapi intinya yang teman-teman harus garis bawahi, bahwa urusan dunia sekalipun itu kita harus terus belajar. Kalau ilmu agama kita misalkan kita belajar sehari 2 kali 3 kali, pagi kajian, sore kajian, pagi kajian, sore kajian. Ya minimal kalau urusan dunia minimal kita mungkin 1 hari sekali lah, 1 hari sekali, 2 hari sekali, tapi terus belajar. Kalau tidak belajar, kita tidak akan pernah bisa mengetahui sesuatu. Orang yang terus belajar pun ya itu punya namanya blank spot. Jadi kita itu tidak tahu kelemahan kita. Kita itu tidak ada satu titik-titik yang
satu sudut-sudut yang kita itu tidak tahu. Sama, semua orang pasti begitu. Saya pun juga begitu. Saya tidak mengetahui ini, tidak mengetahui, tidak mengetahui ini. Banyak yang saya tidak tahu. Apalagi orang yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar pasti banyak sudut yang dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa membangun usaha dengan benar, menjual dengan benar. Itu karena dia banyak sudut-sudut, titik-titik yang dia tidak tahu. Makanya belajar. Jadi kalau saya kirim, misalkan saya kirim link, teman-teman belajar ini, teman-teman kalau bisa simak. Belajar ini simak, belajar ini simak, terus seperti itu. Apalagi zaman sekarang sudah zaman AI, teman-teman bisa setiap saat, setiap waktu belajar sama AI. Ya, belajar di podcast-podcast bisnis itu juga bisa. Yang penting porsinya tidak berlebihan. Kita niatkan semua, kita niatkan untuk beribadah, untuk menunjang ibadah kita, untuk meningkatkan menjadi modal kita untuk taat. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan ada kekurangannya, itu dari saya. Jika benar, itu dari Allah. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.